Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama berkumpul melalui Zoom ini. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya ajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Nah, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, ini topiknya adalah menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, menabur dengan mencucurkan air mata. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, percaya Bapak Ibu, ini ayat yang sangat sering kita dengar ya, bahwa orang-orang yang menabur, mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Suatu kebenaran mengenai janji Tuhan, ya, suatu kebenaran firman Tuhan mengenai dorongan supaya kita mau menabur. Menabur bahkan di situasi yang tidak baik. Makanya sampai mencucurkan air mata. Tetapi janji Tuhan adalah kita pasti menuai. Kita pasti pulang dengan sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu, konteks dari ayat ini, kalau kita baca ayat sebelumnya, sebenarnya ini konteksnya dia katakan adalah ketika Tuhan memulihkan Sion. Nah ini ya, suatu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi ini adalah suatu kebenaran mengenai nubuatan pemulihan yang besar bagi Israel, karena pada waktu itu orang Israel ada di dalam pembuangan. Jadi bagaimana supaya orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Dan ini salah satu terjadi di zaman Hizkia ya. Jadi tahun 700 sebelum Masehi, ya, orang-orang mau menghabisi Yerusalem tetapi digagalkan. Ini sebagai semua peneliti Alkitab bersepakat itu bagian dari penggenapan nubuatan mengenai Yerusalem itu ya. Jadi justru ketika Hizkia sebagai raja di Yerusalem, ya, dia mengalami nubuatan ini ya. Nah, tentu ayat tadi yang kita baca adalah syaratnya sehingga nubuatan itu terjadi. Nubuatan itu terus berlaku sampai hari ini. Bagaimana Tuhan memulihkan umatnya. Sion bukan hanya berbicara mengenai Yerusalem, tetapi juga mengenai umatnya. Umatnya di seluruh dunia. Tuhan juga, nubuatan itu juga berbicara mengenai kita, umatnya di Indonesia ya. Jadi syaratnya adalah menabur dengan mencucurkan air mata. Saya mau bacakan dulu 2 Tawarikh 32 ayat 22-23 ini ya, supaya kita memahami bagaimana nubuatan itu terjadi ya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia. Raja Yehuda itu, sejak itu, ia diagungkan oleh semua bangsa. Nah, ini luar biasa. Ini sebagian dari pemulihan Sion itu, ya. Dan saya percaya terus penggenapan dari nubuatan itu akan terjadi. Memang orang Israel ini agak unik, ya saudaraku ya. Agak unik kenapa? Karena
ketika mereka ditindas, mereka dibebaskan. Tuhan menyatakan dirinya. Nanti habis itu mereka jatuh lagi, zamannya berubah, berubah lagi mereka ya. Ya begitu terus. Nanti akhirnya mereka berdoa, berpuasa, menyerukan, berseru kepada Tuhan, lalu mereka Tuhan lawat lagi, ya begitu-begitu ya. Tetapi ada satu kebenaran tadi adalah bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Ya. Nah, kita akan belajar dulu ini supaya kita terdorong untuk terus menabur, Bapak Ibu. Berdoa ini juga bagian dari menabur. Ya, terus kita berdoa untuk umat Tuhan, untuk gereja kita, untuk kota kita, di mana kita tinggal, bahkan untuk Jawa Tengah dan Indonesia, supaya terjadi pemulihan. Kita harus menabur. Nah, syaratnya tadi adalah menabur dengan sampai menangis, ya, mencucurkan air mata. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan dari sini. Yang pertama adalah keyakinan kita kalau kita menabur pasti akan menuai. Jadi kita mendasari kebenaran firman Tuhan ini berbicara bahwa kita yang menabur akan menuai. Kita nggak bisa menuai kalau kita tidak menabur. Dan kalau kita menabur, kita pasti menuai. Bahkan kalau kita menaburnya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat yang sungguh-sungguh. Ya. Kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa akan mendatangkan berkat-berkat dari Allah. Ada pembaharuan, ada kebangunan rohani, dan perbuatan ajaib dari Tuhan kita. Ya, Matius 5 ayat 4 katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ketika kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita dengan sungguh-sungguh, ya kita akan terhibur dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, camkanlah ini, kalau 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita menabur, ya dengan bahkan di saat kesulitan, di saat kita sepertinya tidak mampu, kita terus menabur dengan doa-doa kita, dengan perbuatan baik kita, dengan kesaksian-kesaksian kita kepada banyak orang, kita terus menabur, kita pasti menuai. Nah, kita orang percaya ini, yang percaya pada Tuhan, ya diyakinkan bahwa apa yang kita tabur dengan rajin, bertekun, ya pasti kita akan diberkati berlimpah-limpah di masa yang akan datang. Jadi mari kita menabur bagi Tuhan kita. Apa itu yang kita tabur? Yaitu kesetiaan kita, ketekunan kita. Yang Tuhan mau dari situasi yang sulit itu adalah sebenarnya adalah kesetiaan dan ketekunan kita. Kita terus bertumbuh di sana. Dan tentu dengan doa syafaat ini kita terus berdoa, menabur dengan doa syafaat kita. Ya, meskipun tadi saya katakan mengalami kesedihan, kepedihan, tetapi karena ada tuaian berkat Allah yang besar, kita terus bersemangat terus menabur dengan penuh pengorbanan itu. Ya. Nah, yang kedua adalah di sana dikatakan berjalan maju, ya, sambil menabur benih, meskipun menangis, ya, menangis, berjalan maju sambil menabur benih, gitu ya. Nah, terus ini berbicara mengenai terus bergerak maju, tidak diam, tidak statis, tidak hanya sekedar bertahan, tapi terus maju. Jangan mau
kendor gitu ya. Tapi terus maju, kita harus makin tingkatkan kesetiaan kita, kita harus tingkatkan ketekunan kita, perbuatan baik kita, berkat-berkat yang mau kita berikan, curahkan, dan doa-doa syafaat yang kita naikkan, kita terus maju. Nah, meskipun kita menghadapi tantangan, meskipun mungkin seperti tertekan, tetapi Allah mau kita terus melangkah. Mengapa, saudaraku? Karena ketika kita melangkah, Tuhan memberi kekuatan baru. Justru ketika kita melangkah di saat situasi yang tidak menguntungkan itu, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, memang di dalam Tuhan ini tidak ada yang instan. Kita terus harus berjuang, ya, terus melakukan tindakan iman. Ya, kita bukan hanya percaya, tapi kita bertindak dengan iman. Teruslah melangkah. Yesaya 40 ayat 31, saya harap ini menjadi kekuatan kita, pengharapan kita untuk terus bisa berjalan maju. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari Bapak Ibu, melalui renungan ini, teruslah kita melangkah maju. Teruslah kita menabur benih, meskipun situasi tidak mendukung kita. Mari kita terus dalam doa kita ini, terus bersemangat, terus maju. Ya, jangan kita merasa, wah, kami belum melihat apa-apa, karena Tuhan punya waktu yang tepat. Tetapi percayalah, di depan, sungguh seperti tadi firman Tuhan ini, latar belakangnya adalah ketika ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan pujian, ucapan syukur bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi umatnya, akan terjadi bila kita menabur dengan berjalan maju meskipun sambil menangis, mencucurkan air mata, sebab kita akan pulang, sebab kita akan menuai dengan sorak-sorai, pulang dengan berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari datang kepada Tuhan.